Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beleri Desiva Pozian, RP 05218404/131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai performance review project, manajemen software, dan resource optimization teknik, di mana performance review sendiri memiliki arti yaitu teknik yang digunakan dalam manajemen proyek yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menganalisis kinerja pekerjaan yang sedang berjalan terhadap baseline proyek. Ada berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan tinjauan kinerja seperti metode rantai kritis, metode jalur kritis, dan manajemen project sendiri memiliki arti yaitu sebagai suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya tertentu pula. Sementara itu, project management software adalah software yang dibuat untuk mengatur manajemen tugas, waktu pengerjaan, dan kerjasama dalam sebuah tim. Maka dari itu, software management project sangat cocok untuk suatu lingkungan bisnis yang menuntut kemampuan akuntansi, fleksibilitas, inovasi, kecepatan, dan perbaikan dan berkelanjutan. Ada beberapa tipe software project management, di antara project management software self-host, project management software premium, project management software freemium. Di bawah ini bakal ada software berdasarkan tipe software project, yaitu yang pertama itu project management software self-host. Fitur-fitur yang tersedia di Microsoft Office Project itu juga di antara lain tuh ada test management, export, chart and graph, report, dashboard, dan lainnya. Serta Microsoft Office Project sendiri itu tuh memiliki arti bahwa suatu alat project management yang handal dalam mengerjakan tugas sehari-hari bagi seorang project manager. Microsoft Project dikembangkan dan dijual oleh Microsoft yang dirancang untuk membantu manajer proyek dalam pengembangan rencana. Kelebihannya yaitu menu yang tersedia lengkap, mudah didapatkan di pasaran, multi-platform. Yang kedua itu project management software freemium, itu tuh software gratis yang berbasis premium. Contoh software project manajemennya adalah Open Project. Fitur-fiturnya ada overview, work package, timelines, agile and scrum, wiki, time and cost. Kelebihannya itu membantu pengguna dalam mengatur project mereka. Software profesional software ini untuk profesional, dibuat oleh profesional, dapat dikembangkan dan fleksibel. Yang ketiga ada project management software premium. Contoh software project manajemennya itu Collaptive. Collaptive itu web-based project management software yang dibuat oleh Philip Kisya dan Eva Kisya pada tahun 2007. Software ini itu menggunakan proprietary tools seperti Basecamp atau Active Collab. Collective sendiri ditulis menggunakan PHP 5 dan menggunakan user interface berbasis Ajax. Fitur-fitur yang tersedia di Collective yaitu to-do list, milestone, calendar, messaging atau instant messaging, file management. Kelebihannya itu ada fasilitas chat built-in di dalam Collective. Selain itu Collective sangat simpel dan ringan. Namun fasilitasnya yang dimiliki Collective tidak terlalu banyak sehingga hanya cocok bagi minimalis yang ingin merancang sistem khusus untuk kolaborasi saja. Jadi kesimpulan pada semua ini yaitu melihat dari perbandingan 3 software project management di atas, mungkin saya akan lebih tertarik menggunakan software project management Open Project. Alasannya karena dilihat dari fitur-fiturnya. Open Project adalah aplikasi manajemen terlengkap. Open Project juga merupakan program aplikasi open source yang bisa kita gunakan secara gratis atau tidak berbayar. Selain itu, dengan tampilannya yang simple dan elegan, membuat kita merasa nyaman saat menggunakannya. Terima kasih. Jadi yang selanjutnya adalah leads and lags. Nah, di sini merupakan proses perbaikan yang diterapkan untuk dalam menganalisis jaringan untuk mengembangkan jadwal menjadi lebih layak lagi. Nah, leads ini digunakan dalam keadaan yang terbatas untuk memajukan aktivitas yang selanjutnya ke aktivitas yang sebelumnya. Nah, kemudian sedangkan yang lags adalah digunakan dalam keadaan di mana proses itu memerlukan jangka waktu tertentu untuk melompat dari proses yang sesudahnya dari yang proses sebelumnya. Nah, kemudian ada schedule compression yang digunakan untuk mempersingkat atau mempercepat durasi pengerjaan atau durasi jadwal tanpa mengurangi ruang lingkup proyek untuk memenuhi kendala-kendala dari jadwal tersebut. Di sini ada 2 macam, yaitu crashing untuk mempersingkat jadwal, mempersingkat durasinya dengan biaya tambahan, yaitu paling tidak minimal membutuhkan sumber daya baru. Nah, di sini meningkatkan peningkatan dari biaya.
Kemudian yang kedua adalah fast tracking, di mana ini kegiatan atau fase yang biasanya dilakukan secara berurutan ini dilakukan secara paralel. Di sini bisa mengakibatkan peningkatan dari resiko sebuah proyek itu. Nah, kemudian ada scheduling tool, yaitu alat yang digunakan untuk menyediakan nama komponen jadwal, definisi, hubungan strukturalnya bagaimana, format yang mendukung penerapan metode penjadwalan. Saya Vina Dewi, NFP 052118000036. Saya akan melakukan praktik dari tools dan teknik schedule management, yaitu saya mengambil contoh performance review. Saya akan melakukan praktek dengan menggunakan performance appraisal. Berikut adalah template yang telah saya download, template performance review dari smartsheet.com. Di template ini, yang terdapat activity description untuk pekerja dan juga reviewnya, apakah complete atau in progress. Di sini juga menampilkan beberapa field seperti nama dari pekerja tersebut, posisinya apa, ID pekerja, kapan pekerja itu memulai pekerjaan atau proyek itu, dan dari departemen mana. Lalu untuk reviewer sendiri atau manajer yang mengisi juga ada nama dari manajer dan juga titelnya, dan juga dituliskan kapan ketika kita mengisi data ini. Langsung saja saya praktikkan. Misal untuk pekerja bernama Budi dengan posisi sebagai programmer dengan employee ID 1 dan start date-nya saya tulis hari ini 27 Maret 2020 dari Departemen IT. Untuk review name-nya dapat diisi manager, saya tulis dengan nama saya sendiri. Lalu penulisan dari dokumen ini. Di sini saya mendefinisikan aktivitas yang harus dilakukan oleh Budi selama seminggu depan. Sebagai contoh, saya membuat satu aktivitas seperti membuat flash diagram untuk aplikasi kasir. Lalu apakah activity nanti akan menjadi aktivitas yang aktif atau aktivitas yang di hold untuk sementara? Dapat kita tulis di sini. Lalu untuk point of contact, misal kita tulis untuk penanggung jawabnya adalah Budi, programmer ini. Lalu status ketika nanti di akhir minggu pertama atau di akhir seminggu setelah 27 Maret 2020, soal manajer dapat menuliskan apakah activity yang telah didefinisikan itu berstatus complete atau in progress, seperti itu. Misal activity harus membuat flash diagram tersebut belum selesai, maka ditulislah in progress dengan komen alasan mengapa belum selesai, seperti dokumen SRS tidak lengkap. Kurang lebih seperti itu untuk pengisian dari schedule management. Sekian dari saya. Terima kasih.